ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, mamang-mamang, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muzaki, orang tua kita Pamanda Haji Rozali, dan seluruh sepuh orang-orang tua, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Rahmatul Ummah, seluruh pengurusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan keistiqomahan, berikan kesabaran, berikan keberkahan, keluasan dalam rezeki mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berkumpul kembali di satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengaji dan mengkaji hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Semakin jauh kita dari aturan Allah, dari hukum Allah, dari aturan-aturan Allah yang disampaikan Rasul, itu semakin tidak karuan hidup kita arahnya. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Ilmu Allah, syariat Allah, aturan Allah itu pelita, lampu yang terus akan menerangi kita, membimbing kita ke arah jalan yang baik buat kita dunia dan akhirat. Maka ini perlu kesabaran. Karena jalan lurus seperti ini itu tidak semulus jalan lurus, jalan tol lurus. Tapi ada setiap gang, fi kulli ra'si sabilin syaitanun yad'u lahu. Dalam menempuh jalan yang lurus itu, kata Nabi, ya harus sabar. Terus minta sama Allah biar istiqomah. Kenapa? Karena sepanjang jalan itu banyak gang yang setiap gang tersebut ada setan yang terus ngajak kita biar tergelincir, biar sesat. Makanya ngaji begini ini memang berat. Maka balasannya luar biasa. Bisa saja kita istiqomah, kita sabarin, biarin. Kita kuatin, terus kita mantepin. Masuklah kita kategori orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Lalu udah dimasukkan orang-orang yang istiqomah, bahagia sudah kita. Dan awal kebahagiaan tersebut Allah berikan kita saat sakaratul maut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah utus para malaikatnya untuk
nenangin kita, menghibur kita, buat kita happy. Maka mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, amin ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ini langsung meneruskan pengajian kita kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Damashqi Syafi'i. Ini masih sedikit meneruskan tentang doa-doa mujarab, doa-doa penting, doa-doa yang ma'thur. Jadi pengertian doa yang ma'thur itu adalah doa yang ada tuntunan, yang ada ya, contoh dari Nabi. Kalau ada doa dari Nabi, ya, kemudian kita pelajari, setelah itu kita pahami, luar biasa. Nggak ada yang bisa melebihi doa tersebut. Nggak ada yang lebih mujarab. Yang pertama, kenapa? Keluarnya dari lisan Sayyidina Muhammad. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, ini wahyu. Karena kalau Rasulullah yang sudah sifatnya hukum, juga yang lainnya itu nggak ada min tilqai nafsi Sayyidina Muhammad, nggak ada yang namanya dari pribadi Rasul, itu nggak ada. Sebagaimana ini ditekankan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang keluar satu huruf pun dari lisan Nabi itu wahyu. Maknanya apa? Udah nggak bakal salah. Nah, cuman kebanyakan kita ini masih minim pengetahuan kita tentang doa zikir yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad, yang sampai kepada kita banyakkan doa-doa yang dibuat dan diciptakan oleh orang-orang. Akhirnya karena itu udah lama keburu apal, yang dari Nabi nggak nyampe ke kita. Ini kita tidak berbicara salah atau benar, tidak. Ya. Wa madamatid da'awat, sekali doa-doa tersebut dari Al-Quran atau Sunnah yang memiliki arti baik, pada bahasa tidak jadi masalah. Ya. Cuman kalau kita bisa mengetahui doa dan zikir yang langsung diajarkan Nabi, keluarnya dari lisan Nabi, dan nggak ada yang lebih, nggak ada yang lebih afdol, nggak ada yang lebih ma'thur, nggak ada yang lebih mujarab istilahnya dari doa yang Rasulullah ajarkan. Faslun as-sunnatu ayyazkurallaha ta'ala idza stayqaza min naumihi wa ayyaqula alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari, akhrajahu al-Imam Muslim min tariq Muhammad ibn Ala, haddatsana Abu Usamah an Yazid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa. Ini hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Hendaknya lah berzikir kepada Allah itu kalau bangun dari tidur. Malam bangun, mau sholat malam atau emang waktunya bangun subuh, baca doa. Lihat ke atas, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ustaz, selama ini saya udah baca, cakep banget berarti. Punya pahala, punya. Dari sisi apa? Dari sisi karena itu doa yang diajarkan Nabi, kita baca karena ngikutin Rasul, dapat pahala. Terus pelajarannya udah dapat dari doa tersebut. Iya, tapi sekarang belum dapat. Kenapa? Belum paham, maka pahami. Alhamdulillahilladzi ahya. Itu Pak, Ibu, kita tidur itu mati. Mati begitu nanti. Mati begitu. Makanya orang yang punya kebiasaan ini, itu nanti matinya kayak orang tidur. Gampang.
Dan pas mendusinnya juga kayak kita bangun tidur, tenang, gue mau sholat malam nih, tenang, gue mau ke masjid, mau ke musola, tenang, sama. Jadi orang, kita sebenarnya dikasih tidur itu adalah latihan mati. Maka ada salah satu doa Nabi itu, kalau kita mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha. Ya Allah, dengan nama Engkau aku letakkan badan aku, juga dengan nama Engkau aku angkat. Jadi aku tidur, aku bangun, itu semuanya karena Engkau, izin Engkau. Kalau memang in arsaltaha, kalau memang kamu biarkan ruh kita kalau tidur hilang kan itu kan, dibiarin sama Allah, sayang ya Allah. In amsakta, kalau kau pegang, farhamha, sayang. Kalau diutus, jagalah ya terus. Mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah selagi kehidupan masih Allah kasih ke kita. Kalau memang saat itu waktunya kita mati, wa in amsaktaha farhamha. Kalau memang saat itu dipegang oleh Allah dan tidak dikembalikan, ya Allah farhamha, sayang. Nah, ntar bangun tidurnya kalau memang masih dikasih bangun, alhamdulillahilladzi ahya. Ya Allah, terima kasih Kau telah menghidupkan kami setelah Kau matikan kami. Maka siapa di antara kita yang kepengen matinya kayak tidur, ya mata? Biasakan dengan zikir-zikir, biasakan dengan doa-doa. Amalin ini, Pak. Nah, yang kedua, bahwa yang nidurin, yang bangunin Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan juga Allah. Itu ingat, itu keyakinan, nggak berubah. Walladzi yuhyi wa yumit, huwallazi yuhyi wa yumit, wa huwallazi yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Apa? Hah? Ilok ada apa? Bayangin kalau sekarang kan udah paham artinya. Jadi kalau pas bangun tidur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan aku ya Allah setelah Kau matikan kami ya Allah. Dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ingetin aja itu terus. Ya kalau tiap seminggu aja, kalau setiap bangun tidur kita baca, kita renungin. Ingat Pak, kita mau mati. Sadar Pak, diri kita ini hamba, dan yang namanya hamba pasti kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kita akan dikembalikan, Pak. Enggak kembali kemana-mana, Pak. Kembalinya ke Allah, ingat itu. Maka patuba, beruntunglah liman abadallaha wa shalla wa zakka wa sama wa hajja wa amila salihan. Beruntung orang yang sholat, yang zakat, yang haji kalau dia mampu, yang puasa, yang lakuin amal soleh. Qad aflaha ma tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Qad aflaha man zakkaha. Tazakka, beruntung orang Pak ya, yang di dunianya ini udah ngenalin Allah sesuai dengan kapasitas yang Allah kasih. Aku mah hamba Allah, kagak kemana-mana, baliknya ke Allah, Sadar. Beruntung, maka beruntung orang yang di dunianya udah kenal Allah. Di sana berarti giliran masa dan waktu balasan Allah kenal kita. Beruntung. Yang celaka itu yang kagak kenal sama Allah di dunia.
repot. Mau tolong-tolong sama siapa? Wa ilaihin nusyur. Ya. Beruntung orang yang udah dikit-dikit sadar, aku ya hamba kembali ke Allah. Nanti giliran baliknya itu nggak bakal gelisah. Ya orang yang repot Pak, yang repot bukan sekedar repot, tapi yang parah itu malu, takut, dan yang lainnya itu akan tercampur. Disuruh pulang sama Allah nggak mau, disuruh ngakuin Allah juga nggak mau. Satu ketika dia balik. Gimana? Pak Haji Muzaki bilang, Ustaz ke rumah saya. Enggak, nggak mau. Ustaz sini pulang. Enggak, nggak mau. Ngapain saya ke rumah? Tahu-tahu diharuskan saya balik ke rumah Pak Haji Muzaki. Malu apa enggak? Malunya dibelah setan. Malunya itu naudzubillah ini. Berarti malu ya, kalau sama Allah udah malu, campur takut, campur luar biasa semuanya. Cuman apa jawaban Allah? Inna nasinakum. Kami nggak kenal kalian. Ayo balik, mau tetap balik. Ya karena kan kembalinya semuanya ke Allah. Nggak kembali ke Allah, semuanya ke Allah. Cuman kalau sama orang yang di dunianya memang biasa kagak kenal sama Allah, ya nanti pas dia balik keluar dari kehidupan dunia, masuk kehidupan barzah, Allah inna nasinakum, kami akan lupa kepada kalian. Maknanya apa? Allah nggak kenal. Nauzubillah ini. Makanya alhamdulillah Pak. Ya, sampai malam ini kita dikenalin sama Allah, kenal sama Allah. Asal mau maksiat takut. Asal belum sholat rasanya gelisah. Kalau belum sedekah rasanya keenak. Kalau kagak ngaji rasanya gimana? Aman Pak kalau yang udah biasa nangisin takut sama Allah. Nangis karena takut dosa, nangis karena takut azab, nangis karena takut neraka. Insya Allah udah aman loh. Karena baliknya ke Allah. Yang kagak aman baliknya ke Allah, tapi dia kagak mau. Maka Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu itu saat di khutbah terakhirnya beliau radhiyallahu taala anhu bilang, inni uhibbu liqa Allah fa ahabballahu liqa'i. Aku senang, cinta untuk bertemu Allah. Maka mudah-mudahan Allah juga suka dan cinta bertemu dengan aku. Selanjutnya wa ayyakula idza labitha sauban. Nah, termasuk yang disunahkan berdoa itu saat kita pakai baju. Allahumma inni as'aluka khairahu. Ya Allah, kalau kita lagi pakai baju nih, pakai sarung, pakai kaos, pakai apa aja dah. Pakai apa aja, mau pakai peci, pokoknya pakai pakaian. Itu sunnahnya apa? Ya Allah, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma huwa lahu. Ya Allah, aku mohon kebaikan pakaian yang aku gunakan ini dan seluruh kebaikannya. Ya. Jadi minta kebaikan juga yang terbaik dari Allah Subhanahu khairahu wa khaira ma huwa lahu. Jadi kalaulah kita pakai ini baju, kita udah mohonkan kepada Allah kebaikan baju tersebut. Artinya tuh baju insya Allah nggak nginain kita. Tuh baju dipakainya jadi cakep. Wa khairu ma huwa lahu.
Dan baju tersebut ditentukan untuk hal-hal yang baik. Enggak kali dengan pakai baju dia jadi sombong, jadi ria, atau karena dia pakai baju jadi baju tersebut dipakai buat maksiat. Itu tujuannya. Jadi kita mau pakai baju, mau ke kantor, baju ngaji, baju sholat, baca Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma huwa lahu. Sehingga tuh baju kita pakai cakep, ya. Dan setelah kita pakai baju tersebut Allah jaga. Ya. Apa-apa yang timbul, ya, atau sebab dari baju tersebut, sehingga baju tersebut kita pakai pada hal-hal yang seluruhnya baik. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Dan aku berlindung kepada engkau dari buruknya baju, dari buruknya pakaian. Makanya kalau yang pakai kain BHS, jangan lupa tuh doa. Benar. Karena kan kain BHS mereknya di depan, ya. Ya Allah, yas'aluka. Itu kalau kita baca doa itu, tuh kain dipakainya sama kita pantas. Setelah kita pakai, tuh kain nggak akan jadi unsur yang bikin kita sombong. Coba kalau nggak baca itu, wah ria pak, BHS 5 juta Pak Haji Muzaki. Bener, bagaimana kagak sombong? Bener kagak? Iya. Ya kalau pakai gajah duduk mau sombongin apa gajah duduk? Makanya ini doa penting kita baca. Udah bener-bener. Akhrajahu Abu Dawud wa Darimi Hakim. Ya. Min tariq Sa'id bin Abi Ayyub haddatsani Abu marhum Abdurrahim ibn Maimun an Sahl bin Muaz ibn Anas an abihi bihi wa isnaduhu hasanun. Sanadnya hasan hadisnya. Kemudian alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Terusannya apa? Makasih ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini dan memberikan rezeki pakaian ini untuk aku min ghairi haulin minni, bukan dari kemampuan aku, bukan juga dari kekuatan aku. Wow, ini kan Pak, bukan sekedar doa. Bukan sekedar doa. Tapi apa? Tapi ngajarin kita selalu sadar bahwa pakaian yang kita kenakan itu adalah rizki dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kita selalu sadar bahwa setelah kita berpakaian, kemudian kita ngaca, tampak cakep, ingat, itu karena Allah tutupin kekurangan kita. Bapak-bapak ngelihat saya cakep, kita ngelihat Pak Haji Muzaki, ngelihat mamang saya, ngelihat bapak-bapak, ini kan cakep semuanya. Kenapa Pak? Satu, berpakaian. Yang baju kokonya biru, yang baju kokonya coklat, yang ininya cakep semuanya kelihatan. Itu kan siapa yang ngasih? Allah. Ya coba kalau meleding, cakep meleding. Ya kagak pakai baju gitu, ayo deh coba deh Bang Jul buka deh misalkan tuh baju meleding begitu, cakep apa? Bener kagak? Iya. Allah tutupin kita. Nah setelah ditutupin aurat kita dengan rezeki baju yang Allah kasih pakaian ke kita, tidak cukup di situ. Tapi apa? Allah tutupin aib kita sehingga pakaian itu menyesuaikan kita. Pakaian yang kita pakai cakep, ya enggak. Kenapa? Karena di situ juga aib kita tertutup. Tuh, itu ajaran doa ini. Makanya kalau kita kagak hafal bahasa Arabnya, udah bilang aja ya Allah, terima kasih ya Allah kau telah berikan pakaian ini kepada aku ya Allah. Semua dari engkau ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku mohon kebaikannya dan seluruh kebaikan yang ada padanya ya Allah. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukannya dan keburukan-keburukan yang ada pada baju tersebut. Jalan. Pakai baju 100 juta juga gak sombong. Gak sombong, Bapak udah coba jajalin dah. Asal doanya jangan di mulut doang, husuin, nggak bakal sombong. Ini tidak terbatas kepada kepakaian, mau cincin, pakai jam, pakai apa aja deh semuanya.
Nah begitu juga wa idzala bisa jadidan qala Allahumma anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kalau kita pakai pakaian baru, kalau tadi pakaian lama, kalau sekarang pakaian baru. Nah kalau pakaian baru, ya Allah, wahai Tuhanku, kau telah memberikan pakaian kepada aku. Beli baju koko baru, pakai. Sebelum pakai, baca, ya Allah, terima kasih kau telah memberikan pakaian kepada aku. Dengan itu aku mohon seluruh kebaikan yang ada pada pakaian ini, ya Allah. Aman. Amin. Ya Allah. Allahumma anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Wa yuqala lil labisil jadid. Nah, termasuk sunnah juga untuk mengucapin kepada seseorang yang berpakaian pakaian baru. Kayak Bang Jul misalkan baju kokonya baru. Nah, itu kita disunnahkan oleh Nabi untuk doain Bang Jul. Doainnya apa? Abli wa akhliq. Abli wa akhliq. Itu doanya tuh. Abli itu kalau bahasa kitanya pakai Bang, biar terus kepake, sampai hancur. Pakai Bang, biar apean manfaatnya. Kadang-kadang kan baju tibang 2 kali 3 kali pakai buang. Bener gak? Gak kepake-pakai, nggak manfaat kan? Nggak manfaatnya dalam artian tuh baju sisi saksinya di hadapan Allah tuh sedikit. Beli baju koko dipakai 2 kali ngaji, habis itu taruh aja udah nggak kepake. Nah makanya disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, min hadis Ummi Khalid ibn Khalid. Apa kata Rasulullah SAW? Termasuk disunnahkan untuk mendoakan orang yang lagi pakai baju dengan doa abli wa akhlik. Pakai terus baju, pakai terus baju, apa terus dipakai, apa hancur. Pengertiannya apa? Tuh kalau baju memang kita beli buat ngaji, buat kerja, terus dipakai. Apa udah kelihatan hancur baru kita nggak pakai. Artinya tuh baju kelak nanti andai dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi, dia akan bersaksi banyak. Ya Allah, saya ini dipakai sholat mulu sama orang tersebut. Oh, doain. Juga riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ilbas jadidan wa is hamidan wa mut syahidan. Jadi termasuk juga yang disunahkan kalau kita pakai baju baru, ada seseorang pakai baju baru untuk berucap, ya, pakai pakaian baru tapi hiduplah mulia dan matilah mati syahid. Abli wa akhlik. Mudah-mudahan terus kepake tuh baju. Punya baju di rumah? Belum mari-mari banyak banget. Yang udah nggak kepake kasih orang. Kumpulin. Kalau kagak dikituin Pak, berat nanti ya ditanya sama Allahnya. Ntar pulang nih lihat lemari kita. Yang masih kepake buat ngaji, buat kerja, jangan. Yang udah lama nggak kepake ini cuman kita masih sayang, mendingan kasih orang. Siapa yang badannya ukuran kita, bagi nih pakai. Dan prioritasin orang yang ibadah. Kalau enggak ya udah kasih aja sebagai hadiah kita. Nah. Biar ngeringanin kita Pak, ngeringanin kita. Buat di akhir ngeringanin pertanyaannya Pak. Jadi kalau mau diringanin bebannya, ya tukar dengan sedekah. Itu.
Wa idza kharaja min baitihi qala. Nah, sekarang termasuk yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh akhrajahu Al-Humaidi wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim Abu Nuaim fil Hilyah wal Baihaqi wal Khatib fi Tarikh Baghdad min hadis Ummi Salamah. Ya. Suatu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ummi Salamah ummul mukminin. Doa yang disunnahkan oleh Nabi kalau kita mau keluar rumah. Ini praktekin, Pak. Baca. Gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azil au adilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Baca nih, Pak. Bagaimana praktek bacanya sebelum keluar rumah? Amalin nanti, Pak. Sebelum keluar rumah, nengok ke atas, Pak. Nengok ke atas, baca. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla au udhal au adilla au udhal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Langsung kaki kiri jalan, aman, Pak. Apa maknanya? Maknanya nih, dengan nama Allah aku berserah diri. Dengan nama Allah aku berserah diri, aku bergantung, bersandar kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari menyesatkan atau aku disesatkan, dari menghinakan ya Allah atau aku dihina. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari menzolimi atau aku dizolimi. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari membodohi atau aku dibodohi. Apa kira-kira? Prakteknya begitu. Baca, nengok ke atas, kelar sholawat, tutup dengan sholawat, ya. Habis itu langsung dahulukan kaki kiri, naik mobil, bawa motor. Insya Allah aman. Apal? Apalin ini, Pak? Ayo ikutin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au adilla au adilla au udhal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya au yujhala alayya. Itu doa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hujan. Hah? Allahumma sayyibun nafi. Tawakal tuh. Iya, Bang. Siap. Kalau Bang Jul udah hafal, Pak Muzaki dia cukup hafal. Otaknya bangsa otak Imam Bukhari. Palestina mana? Udah. Mana? Mana kan? Hah? 263. Iya. 263 alham. Nah, kemarin kita udah kirim alhamdulillah 13 juta alham. Mudah-mudahan Allah terima semuanya dari kita, amin ya robbal alamin. Ini enggak, Rahmatul Umma enggak ada yang bikin itu kalau pengajian malam minggu. Video. Bukan, Bang. Apa sih namanya, Kang? Nah, kalau memang dibikinin yang rapi, jadi setiap malam minggu
biar mulai dari Sabtu pagi itu atau malam Sabtu udah mulai di share itu Rahmatul Ummah, Masjid Rahmatul Ummah pengajian malam Minggu. Kitabnya udah, jadi nanti kita bisa share karena ada beberapa kawan-kawan kita itu sebenarnya mau ngaji, cuman infonya nggak dapet. Ada sebagian sahabat-sahabat kita itu sebenarnya nggak mau ngaji, cuman karena ngelihat status akhirnya terdorong dia. Nah ini kan, nah inilah pentingnya kita ngajak orang kepada kebaikan. Karena enggak semuanya orang itu mentalnya kayak antum. Pokoknya gue malam minggu ngaji bagaimana, kayak mau hujan kayak gue ngaji. Lah itu mah enak kalau kayak antum. Lah ada orang yang memang udah, gue mah kagak mau ngaji. Pas ngelihat iklan, ngaji ya Allah, iya ya gue lagi dikasih panjang umur, apa gue ngaji. Akhirnya dia berangkat. Nah, maka ajakan-ajakan ini jangan pernah berhenti ya untuk saudara-saudara kita, ya tujuannya ngumpulin pahala dikit-dikit biar buat bekal akhirat kita. Wong ngajak kepada orang kebaikan, nggak mau aja tuh orang kita ajak itu udah punya nilai luar biasa di hadapan Allah. Apalagi dia mau, itu pahalanya double kita. Kita ngaji, ngajak, bang ngaji bang yuk, mau dia, itu pahala yang Allah kasih ke dia juga, itu dikasih kita tanpa sedikit. Wala yanqusu min ajrihi syai', nggak sedikit pun kurang pahalanya. Nah, makanya mulai malam minggu besok nanti Kang Udin bikin yang cakep, share, kasih, share semuanya, share. Niatin ngajak orang, niatin buat ngajak orang. Udah, mau tuh orang ingat atau kagak bukan urusan kita. Yang penting kita udah melaksanakan satu daripada perintah Allah, yaitu ad-da'watu ilal khair, ngajak orang kepada kebaikan. Mudah-mudahan manfaat. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita transfer 13 juta ya bantuan infak kita untuk Gaza, dan alhamdulillah malam ini sudah terkumpul berapa? 313. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita untuk nafkah kita sehari-hari, nafkah keperluan kita, juga untuk infak perjuangan saudara kita di Gaza. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil